La Grande sebut harga diri. Timnas Indonesia U23 wajib rebut 3 poin dari Malaysia. Kalian hari Senin nanti rebut 3 poin dari Malaysia. Ini semua tentang harga diri. Ini tentang harga diri. Nama pernah sendiri. Kemenangan harga mati. Kita lihat Indonesia tidak diuji Brunei, tetapi dari segi quality player yang dimiliki Indonesia tu memang kita sudah dapat mengetahui lah, terutamanya perbandingan dengan pemain kita agak jauh berbeza kerana mesti kebanyakan pemain Indonesia bermain kesemuanya bermain di Liga 1 yang begitu matang, begitu berpengalaman dan juga mempunyai pemain heritage player. Jadi itu satu tugas yang berat untuk kita. Nafuzi Zain mempersiapkan anak buahnya menjelang perlawanan penting. Nafuzi fokus untuk membina strategi ampuh dan pada masa sama mempersiapkan fizikal dan mental anak buahnya. Ini kerana perlawanan dengan Indonesia pada Isnin ini adalah perlawanan terbesar dalam kejohanan ini. Malah Nafuzi mengakui cabaran dan tekanan tinggi apabila beraksi di Stadium Gelora Bung Karno GBK. Pemain perlu mempersiapkan diri dengan semangat juang yang tinggi untuk bertahan menyaingi sorakan padu penyokong fanatik tuan rumah. Penyokong Indonesia diakui fanatik dan luar biasa. Jadi, cabaran anak buah Nafuzi bukan saja bermain di dalam gelanggang, di dalam padang, tetapi juga suasana, fenomena di dalam stadium nanti. Tugas ini nampak berat apabila Malaysia perlu menewaskan Indonesia untuk mengintai peluang ke separuh akhir. Jika seri dengan Indonesia, Malaysia mungkin akan tersingkir kerana Filipina yang menewaskan Malaysia 2-0 pada perlawanan pertama dijangka tidak ada masalah untuk menewaskan Brunei pada perlawanan yang turut berlangsung pada 9 malam Isnin ini. Perlawanan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh jagat raya kita ni. Okey, nantikan di seluruh Nusantara kita ni akan disaksikan oleh jutaan penonton yang begitu tapsub untuk melihat Indonesia menumbangkan Malaysia. So, kita akan saksikan besok pertembungan yang bagi aku yang akan masing-masing akan membuat yang terbaik sebab masing-masing menyedari benda ni, masing-masing sebenarnya peluangnya tipis. Jadi masing-masing inginkan kemenangan. Okey, bangsa kalau aku di pihak Malaysia, aku mengharapkan Malaysia membuat sesuatu untuk mengejutkan sekali lagi Indonesia di Gelora Bung Karno. Ianya telah dibuktikan dulu tau oleh abang-abang dia orang dulu dalam Piala AFF, tak ingat aku 2010 macam tu, di mana perlawanan pertama peringkat kumpulan Malaysia tumpas di tangan Indonesia dengan 5-0 masa tu, tapi Malaysia comeback balik masa di final untuk tumbangkan Indonesia. 2 kali game, 2 kali tumbang, sekali dekat Bukit Aris, sekali dekat Bung Karno. Okay, so Malaysia ada rekod yang baik dekat Stadium Gelora Bung Karno, senang cerita. So apa-apa pun besok adalah jawapannya. Andai kata kalau Malaysia menang, syukur alhamdulillah. Tapi andai kata kalau Malaysia kalah, terbaik Indonesia. Okay, kita harus positif. Okay, positif. Bomber Timnas Malaysia U23 sesumber siap kerahkan 200% kekuatan untuk tumbangkan Timnas Indonesia. Emang yakin bisa menang lawan Timnas Indonesia? Lawan Filipina aja kalian tumbang. Kalau Malaysia ini bisa mengalahkan Indonesia, kemungkinan mereka bakal lolos ke semifinal. Kalau gua mah Indonesia 100% bisa mengalahkan Malaysia ya guys. Tapi bang, mereka lawan Brunei 7-1 bang. Tapi kan Indonesia menang 8-0. Tapi kan Malaysia sengaja mengalah bang lawan Filipina karena tidak mau diketahui kekuatannya melawan Indonesia. Ya nggak usah banyak alasan, kalah-kalah aja. Kita tunggu di tanggal 21 nanti. Kalau Indonesia menang, tolong akui kehebatan Timnas Indonesia. Kami mau butuh itu aja. Malaysia cuma kalah nasib dia. Gempar, pelatih Malaysia nyalah kudus ke Indonesia. Akhirnya ngaku takut
Pelatih Malaysia U23 Nafuzi Zain benar-benar bikin heboh jagat sepak bola Asia Tenggara. Jelang duel panas Piala AFF U23 2025 kontra Timnas Indonesia, dia tiba-tiba buka-bukaan mengakui kekuatan Garuda Muda. Apa ini taktik usang atau memang sudah nyerah duluan? Simak sampai habis karena ini lebih dari sekadar pengakuan, ini adalah sinyal kiamat bagi Harimau Malaya. Pernyataan mengejutkan, tak ada angin, tak ada hujan, pelatih Nafuzi Zain tiba-tiba melancarkan serangan pujian yang bikin jidat berkerut. Dia bilang skuad Timnas Indonesia U23 adalah kumpulan pemain berpengalaman yang banyak bermain reguler di klub masing-masing. Bayangkan pelatih lawan yang secara terang-terangan mengakui kekuatan kita, ini bukan cuma pujian, ini adalah tangisan dari hati nurani yang terpojok. Atau jangan-jangan ini hanyalah permulaan dari drama terbesar Piala AFF U23. Bongkar habis, kok bisa Malaysia seputus asa ini? Bukan tanpa alasan Nafuzi Zain mengeluarkan jurus lempar handuk ini. Secara blak-blakan, ia menyebut kondisi pemain Malaysia yang minim menit bermain di klub masing-masing. Miris bukan? Di satu sisi Indonesia sibuk mengorbitkan talenta hingga ke Eropa, di sisi lain tetangga sebelah masih berkutat dengan masalah internal. Apakah ini bukti kegagalan sistem pembinaan sepak bola mereka? Atau ada agenda tersembunyi di balik pengakuan jujur ini? Jangan lewatkan analisis tajam kami, karena ini akan membuka mata Anda. Penyakit lama Malaysia terungkap. Mari kita bedah lebih dalam. Bagaimana bisa seorang pelatih sekelas Nafuzi Zain yang katanya punya segudang strategi, tiba-tiba panik dan secara gamblang mengakui kehebatan tim asuhan Gerald van den Berg? Apakah ini tanda bahwa mereka sudah kehabisan akal? Atau memang sudah menjadi takdir mereka untuk selalu berada di bawah bayang-bayang kehebatan Indonesia? Ingat, sejarah tidak pernah bohong, dan kali ini sejarah sepertinya akan kembali terulang. Pukul telak untuk pundit Malaysia. Nah, ini yang paling seru. Pernyataan Nafuzi Zain ini jelas-jelas menampar keras muka para pundit dan supporter Malaysia yang selama ini jumawa dan selalu meremehkan Timnas Indonesia. Mana janji-janji manis mereka? Mana celotehan sombongnya? Sekarang, pelatih mereka sendiri yang mengakui kenyataan pahit itu. Apakah mereka masih bisa tidur nyenyak setelah ini? Atau mereka akan mencari-cari alasan baru untuk menutupi rasa malu ini? Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah perang psikologis. Indonesia makin di atas angin. Dengan pengakuan jujur dari sang pelatih lawan, Gerald van den Berg dan anak asuhnya di Timnas U23, Indonesia jelas mendapatkan keuntungan mental yang luar biasa. Motivasi mereka pasti berlipat ganda untuk membuktikan bahwa pengakuan itu bukan isapan jempol belaka. Sementara itu, di kubu Malaysia bisa dipastikan mental pemain mereka akan sedikit terganggu dengan pernyataan menyerah dari pelatih sendiri. Apakah ini akan menjadi faktor penentu kemenangan Indonesia? Jawabannya ada di lapangan, tapi sinyalnya sudah sangat jelas. Rahasia besar terbongkar. Mengapa Nafuzi Zain memilih momen ini untuk melontarkan pernyataan sensasionalnya? Apakah ini upaya untuk meredakan tekanan dari publik Malaysia yang mulai mendidih? Atau justru, ini adalah siasat licik untuk membuat Indonesia lengah? Ingat, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi. Tapi satu hal yang pasti, pernyataan ini telah mengguncang pondasi kepercayaan diri sepak bola Malaysia. Siapa yang akan jadi korban selanjutnya dari kejujuran pahit ini? Apakah Malaysia sudah menyerah sebelum berperang? Pertanyaan besar yang kini menghantui benak publik sepak bola adalah, apakah Malaysia U23 sudah menyerah sebelum peluit dibunyikan? Dengan pengakuan pelatih mereka sendiri tentang superioritas Indonesia, bagaimana nasib Harimau Malaya di turnamen ini? Akankah mereka mampu bangkit dari keterpurukan mental ini, atau justru akan terpuruk semakin dalam? Hanya waktu yang bisa menjawab, tapi kami yakin Anda tidak akan mau melewatkan momen kehancuran atau kebangkitan heroik mereka. Akankah sejarah terulang kembali? Melihat track record pertemuan kedua tim di level usia muda, Indonesia memang kerap kali menjadi momok menakutkan bagi Malaysia. Dengan situasi mental yang sedang tidak stabil di kubu lawan, apakah ini saatnya bagi Indonesia untuk kembali memberikan pelajaran berharga kepada tetangga sebelah? Piala AFF U23 2025 bukan hanya tentang trofi, tapi juga tentang harga diri dan dominasi regional. Jangan sampai ketinggalan setiap detiknya, karena drama besar ini baru saja dimulai. Sampai jumpa di partai puncak. Dengan segala drama yang menyelimuti jelang laga ini, satu hal yang pasti,
Duel Indonesia versus Malaysia U23 akan menjadi tontonan yang tidak boleh Anda lewatkan. Saksikan bagaimana timnas Indonesia akan membungkam segala keraguan dan membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik di Asia Tenggara. Dan kita akan melihat bagaimana Malaysia akan menghadapi kenyataan pahit yang diutarakan pelatihnya sendiri. Siapkah Anda menjadi saksi sejarah yang akan terukir? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru.